Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puja puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, terutama atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan tentunya nikmat taufik dan hidayah, sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan dan dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan baik. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar segala ibadah kita dari awal hingga akhir Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat menjadi orang-orang yang bertakwa. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada qudwah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, cita-cita tertinggi kita adalah bisa mengakhiri hidup dengan husnul khatimah. Jadi kita dapat kembali pada Allah Subhanahu wa taala dengan ridha dan diridhai. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Quran surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, kembalilah kalian kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhainya. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri hidup dengan husnul khatimah, mendapatkan surga, menjadi hal yang sangat kita impi-impikan, menjadi hal yang sangat diidam-idamkan bagi setiap muslim. Tapi ada satu hal lain yang sangat kita inginkan selain hanya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dapat membuat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Ingatlah pada hari ketika tidak ada manfaat harta dan anak-anak, illa kecuali man atallaha biqalbin salim, siapa saja orang yang datang kepada Allah dengan qalbin salim, dengan hati yang selamat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini ditegaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima siapa saja orang yang mendapatkan, yang memiliki hati yang selamat, yang memiliki qalbun salim. Lalu apa yang dimaksud dengan qalbun salim? Dalam tafsir itu dikatakan bahwa Ibnu Sirin rahimahullah mengatakan bahwa qalbun salim adalah hati yang dipenuhi dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Sedangkan Sa'id bin Musayyib mengatakan bahwa qalbun salim adalah hati yang terbebas dari penyakit, yaitu penyakit kemusyrikan dan penyakit kemunafikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga hati menjadi sangat penting bagi seorang muslim. Hal ini juga sudah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan bahwa ala inna fil jasadi mudghah idza suluhat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyya qalb. Ketahuilah bahwa di dalam jasad kita ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik seluruh jasad kita. Tapi jika ia buruk, maka buruk juga jasad kita.
Ala wahiyya qalb. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa menjaga hati menjadi sangat penting bagi seorang mukmin. Karena hati adalah sumber hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang mukmin yang memiliki iman yang baik, memiliki ketaatan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan hatinya menjadi bersih. Tapi di sisi lain, ketika seorang mukmin, ketika seorang manusia melakukan sebuah kemaksiatan, maka akan ada noda hitam dalam hatinya. Yang ketika ia terus-menerus berbuat maksiat, maka noda hitam itu akan semakin bertambah dan menutupi seluruh hatinya, dan membuat ia sulit mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya agar kita mendapatkan qalbun salim? Setidaknya ada beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan. Yang pertama, senantiasalah kita memperhatikan niat sebelum melaksanakan ibadah, dan agar kita bisa mendapatkan sikap khusyuk selama menjalani ibadah-ibadah yang kita lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan bahwa setiap amal bergantung pada niatnya, dan orang-orang soleh sangat memperhatikan niat mereka. Karena dengan niat yang kuat, niat yang benar, ibadah akan semakin optimal. Ibadah akan membuat kita menjadi terhubung pada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih baik. Dan pada akhirnya kita akan mendapatkan sikap khusyuk. Dan akhirnya ibadah yang kita lakukan akan berimplikasi pada kehidupan nyata. Ibadah kita akan membuat akhlak kita menjadi baik. Ibadah kita akan membuat sikap kita menjadi baik di kehidupan nyata. Lalu yang kedua, hendaklah kita berupaya menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk hal-hal yang mungkin kita anggap sepele. Rasulullah tidaklah mengajarkan sesuatu melainkan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap doa yang Rasulullah ajarkan, adab yang Rasulullah ajarkan, mulai dari bangun tidur sampai nanti kita kembali tidur, dan bahkan nanti ketika kita menjemput kematian. Meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sangat penting bagi kita. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengatakan dalam sebuah hadits qudsi bahwa Allah sangat mencintai orang-orang yang melaksanakan ibadah fardhu, dan Allah mencintai orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya dengan menjalankan ibadah-ibadah sunnah. Ketika Allah sudah mencintai orang tersebut, maka Allah yang akan menjadi pendengaran bagi, penglihatan baginya, tangan baginya, dan Allah akan senantiasa mendengarkan permintaannya dan mengampuni dosa-dosanya. Lalu yang ketiga, hendaklah kita senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd, ketahuilah, yaitu orang-orang yang beriman, yang hati mereka menjadi tenang dalam berzikir kepada Allah. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Lalu yang keempat, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keteguhan hati kepada kita, menolong kita agar mendapatkan hati yang tetap teguh dalam ketaatan kepadanya. Kita bisa mengamalkan doa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan dalam Al-Qur'an, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah mengajarkan satu doa kepada kita agar kita mendapatkan keteguhan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami dalam agama. Dan yang kelima, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita memilih orang-orang soleh sebagai teman dekat kita. Karena orang-orang soleh yang menjadi teman dekat kita akan membawa kita untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang soleh akan senantiasa mengingatkan kita untuk tidak lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memaksimalkan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Demikianlah 5 hal yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan qalbun salim. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan qalbun salim dan akan Allah terima nanti di yaumil qiyamah dengan ridha dan diridhoinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan keluarga kita orang-orang soleh, orang-orang yang senantiasa beristiqomah dalam menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan hati yang selamat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wallahu muwafiq ila aqwamin thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.